Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjut masih pada pembahasan syurutul udhiyah, syarat-syarat al-udhiyah, hewan kurban. Di sini disebutkan al-ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Di anal udhiyah ibadah, dikarenakan kurban adalah ibadah. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa hadha syartun bi ijma'il ulama. Syarat seperti ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Di dalam berkorban harus ikhlas, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bangga-banggaan, tapi niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga syarat yang kedua yang kemarin sempat kita baca, antakuna min bahimatil an'am dzukuruha wa inathuha. Hewannya berasal dari bahimatul an'am. Hewan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu kambing, onta dan sapi beserta jenis-jenisnya. Jenis onta berbagai macam jenis, kambing berbagai macam jenis, dan sapi berbagai macam jenis. Masuk padanya al-jamus, yaitu kerbau. Adapun banteng tidak bisa, tidak masuk dia. Wala tujzi'u fi ghairiha, dan tidak sah selain bahimatul an'am. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat itu kami tetapkan adanya syariat manharon, penyembelihan. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, maka hanya kepadanya lah kalian hendaklah berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau khusyuk kepada Allah di dalam beribadah. Wa hadza syartun bi ijma'il ulama. Perkara ini adalah perkara yang disepakati dengan ijma', kesepakatan para ulama. Wa qad naqala al-ijma' jama'atun min ahli al-ilmi minhum an-Nawawi wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hazm wa ghairihim. Yang menukilkan ijma', kesepakatan adalah diantaranya adalah al-Imam An-Nawawi, Ibnu Abdul Bar, dan juga Ibnu Hazm serta selain mereka. Dalam artian para ulama sepakat yang bisa dikorbankan adalah 3 jenis hewan beserta jenis-jenisnya: sapi, onta, kambing. Kambing dengan jenis kambing macam-macam, ada domba, ada kambing kacang atau kambing etawa atau kambing misalkan domba Garut dan yang lainnya, itu semua bisa dikorbankan. Wa bahimatul an'am hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Yang namanya bahimatul an'am adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yaitu al-ibil, onta, bakor sapi, ghanam, kambing. Di antaranya di sini disebutkan ayat yang cukup panjang dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal an'ami hamulatan wa farshan kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Thamaniyata azwaj minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unsayain am ishtamalat 'alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Wa minal ibil itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul adzakara harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain am kuntum syuhada id wassakumullahu bihadza faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba
liyudhillan nasa bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-An'am, di antaranya yang disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya adalah samaniyata azwaj ad-dha'n, ya, seperti ma'iz, kambing, domba, kambing. Kemudian disebutkan al-baqar, juga disebutkan di sini al-ibil, wa minal ibil itsnaini wa minal baqar itsnain. Ini semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk bahimatul an'am, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, faslun fi hadiyat, faslun fi hadiyatin fil hidayah wad dhahaya wal aqiqah, wa hiya mukhtassatun bil azwaj as-samaniyah al madhkura fi suratil an'am. Walam yu'raf anhu sallallahu alaihi wasallam wala annis sahabah hadiyun wala udhiyah wala aqiqah fi ghairiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, fi hadihi, pada hadiyuhu, maknanya pada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hadaya wad dhahaya wal aqiqah, pada hewan hadiyu, pada hewan korban, pada aqiqah, hiya mukhtassah bil azwaj as-samaniyah. Itu cuma khusus pada al-azwaj as-samaniyah yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Tidak dinukilkan atau tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat, bimbingan berupa hewan hadiyunya beliau, tidak pula hewan kurban, tidak pula akikah, selain yang disebutkan dalam samaniyah azwaj. Samaniyah azwaj itu tadi kambing, onta dan sapi. Itu tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hewan kurban beliau. Kemudian syarat yang berikutnya, antakuna fissin alladhi haddadahu asy-syar'u. Syarat yang ketiga, hewan kurban tersebut berada pada umur yang telah ditetapkan syariat. Maksudnya sudah masuk umur yang telah ditetapkan syariat. Berapa umurnya? Di sini disebutkan dalam hadis, di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la tazbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatazbahu jaza'atan minadh-dhani. Janganlah kalian menyembelih melainkan musinnah, kecuali kalau susah bagi kalian, maka diperbolehkan bagi kalian untuk menyembelih jaza'a minadh-dha'n, kambing jaza'ah. Jaza'ah itu umurnya sekitar antara 6 bulan di bawah setahun, berupa domba. Rasul menyebutkan, mempersyaratkan di sini musinnah. Apa maksud musinnah? Di sini dijelaskan di keterangan di buku yang kita baca ini, taudhihul hadis, penjelasan hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, la tazbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih melainkan musinnah. Al musinnah, qala An-Nawawi rahimahullah taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hiya tsaniyah min kulli syai'in. Musinnah itu adalah as-saniyah, hewan istilahnya saniyah, dari setiap hewan, minal ibil wal baqar wal ghanam fama fawqaha, dan yang ke atasnya. Intinya umurnya istilahnya saniyah. Kita kan kalau manusia kan ada istilah, anak-anak yang kecil itu balita, kalau di atas apa disebut? Gulam, kalau istilahnya Arab ya, gulam 7 tahun 8 tahun itu gulam. Kalau istilah kita ada ABG, ada remaja. Nah, di kalangan hewan juga ada istilah itu tadi. Yang belum masuk kurban dari umur 6 bulan sampai setahun, mereka sebut kambing itu disebut dengan jaza'ah. Jaza'ah.
Tapi kalau kambingnya sudah setahun, mereka sebut dengan istilah umurnya tadi saniyah. Jadi kalau orang Arab bilang, saya mau cari kambing saniyah, maksudnya cari kambing umur setahun ke atas. Nah, kenapa disebut saniyah? Sani itu artinya gigi seri depan itu. Itu namanya sanayah. Wasaniyah hiyallati saqatat sanayaha wa tala'at laha ukhra. Yaitu kambing yang telah apa namanya bahasa Jawanya? Poel apa? Lepas gigi itu loh, Mas. Kalau istilah kampung, orang-orang kampung di Palembang ini disebut bilangnya pinggah. Ya, pinggah itu lepas gigi depan. Entah kalau di kampungnya sampean, Mas. Misalkan tanggal itu tadi ya. Nah, kalau anak kecil kan ada gigi susu itu ya, lepas itu tanggal, apa istilahnya orang Jawa, mungkin ada istilah itu ya. Nah, ini istilahnya tadi, hewan yang sudah patah gigi depannya tadi, kemudian muncul gigi lain, itu disebut dengan saniyah. Wasaniyah minal ibil, saniyah dari onta biasanya matammat lau khamsu sanawat wa dakhala fis sadisah, yang sudah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Rata-rata seperti itu. Wasaniyah minal baqar, sedangkan sapi matammat lau sanatan wa dakhala fis salisah, genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Wasaniyah minal ghanam, sedangkan ghanam kambing ikhtalafa ahlul ilmi fiha, para ulama berbeda pendapat. Kalau onta 5 masuk ke 6, sapi 2 masuk ke 3. Jadi kalau mau cari sapi nanti kita korban, cari yang 2 tahun. Tapi rata-rata kalau sapi-sapi biasa ini sudah masuk ya, sudah masuk, rata-rata sudah masuk. Rata-rata yang dijual itu sudah masuk ke tahun ketiga, atau bahkan kadang sebagian itu 3 tahun lebih. Faqil, ada yang mengatakan untuk kambing tadi, asani minal ghanam ma tammat lahu sana wa dakhala fi thaliyah. Untuk kambing ada yang berpendapat dia dikatakan sani itu kalau sudah genap setahun masuk tahun kedua. Wa huwal asyhar indal Hanabila wa ba'd Syafi'iyah wa ba'd ahli lughah. Itu pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'iyah serta sebagian ahli lughah. Jadi pendapat Syafi'iyah, pendapat mazhab Hanbali, mereka mengatakan sani kalau kambing itu setahun ke atas. Wa alaihi fal jaza'u minhu ma tammat lahu sana 6 ashhur wa dakhala fis sabi'ah. Maka menurut pendapat ini, menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, pendapat sebagian ulama mazhab Hanbali, yang namanya jaza yang sudah berumur 6 bulan dan masuk tahun ke-7, bulan ke-7. Nah, Rasul ngomong, kata Rasul, jangan kalian menyembelih hewan melainkan musinnah. Musinnah tadi sani. Kambing dikatakan sani kalau sudah umur setahun masuk tahun kedua. Namun Rasul mengatakan illa ya'suru alaikum, kecuali susah bagi kalian untuk dapat yang setahun, maka boleh menyembelih al-jaza' minadh dha'n. Yang jaza tadi apa? 6 bulan genap masuk ke 7, 8 di bawah setahun. Wakil ada yang menyatakan untuk kambing tadi, ada yang berpendapat kambing tadi asani minal ghanam ma tammat lahu sanatan wa dakhala fis salisah. Ada yang mengatakan kambing itu dikatakan sani kalau dia sudah genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Kambing genap setahun itu tidak terlalu besar. Rata-rata yang dijual ini itu kambing sudah setahun lebih, bahkan 1,5 tahun, bahkan ada yang masuk 2 tahun. Kalau kambing setahun itu kecil. Saya pernah punya kambing, lahirnya itu 1 bulan sebelum Idul Adha. Bapaknya kita korbankan, ibunya juga dipotong. Nah, ini dipelihara setahun. Pas mau dikorbankan tahun depan, itu rasa nggak tegahan. Tapi ya sudah, karena udah masuk, padahal udah masuk tadi setahun. Seukuran anjing lah. Jadi kalau kambing-kambing yang dijual, walaupun di kambing dia jenis bibit kambing kacang, itu sudah setahun lebih.
Wal jaza' ma tammat lahu sana wa dakhala fi tsaniyah wal huwal asyra 'inda Syafi'iyah wa ahli lughah. Sedangkan jaza' menurut mereka, menurut sebagian para ulama, itu kalau yang berumur setahun masuk tahun kedua. Dan itu pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan juga sebagian ahli lughah. Wallahu alam, kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang pertama tadi, yang menyatakan bahwasanya kambing setahun sudah bisa dikorbankan. Walaupun di sana ada yang menyatakan kambing itu harus 2 tahun. Difahami? Ya. Kalau dikorbankan kambing yang umurnya mungkin 3 tahun ya itu tidak masalah. Ya, udah genap. Dia pikir mungkin sudah, kalau udah umur 2 tahun ke atas itu bagus. Tapi kambing itu kaidahnya semakin tua dagingnya semakin alot. Itu saja. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa ya'suru 'alaikum fatadhbahu jaza'atan minadh-dhani. Kemudian sabda Rasul yang Rasul mengatakan, kecuali kalau susah bagi kalian untuk mencari tsani, maka boleh bagi kalian menyembelih jaza'ah berupa domba. Apa maksud ucapan Rasul? Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, wa hadza tasrihun annahu la yajuzu al-jaza'u min iriddan al-kibash fi halatin min al-ahwal. Hadza mujma' alaih min ghairi dha'n fi halatin min al-ahwal. Hadza mujma' alaih. Kata An-Nawawi, pada ucapan ini terdapat penegasan. Rasul menyatakan tidak diperbolehkan jaza pada selain domba. Domba itu istilahnya sebagian tempat nyebutnya kibash. Kibash. Ada kan kibash Mas ya? Domba itu yang bulunya keriting-keriting itu, yang kayak wol. Itu namanya domba. Kalau dikatakan afdol, itu yang afdol. Yang afdol dibandingkan yang biasa bulunya halus ya, itu lebih afdol. Para ulama menyebutkan itu lebih afdol, dan karena itu yang dikorbankan oleh Rasul secara afdol itu. Namun ya kadang di suatu sebagian tempat itu kadang susah nyarinya. Adapun dari sisi harga, sebatas yang saya ketahui untuk di wilayah Sumatera ini, di Palembang ini, itu yang domba itu lebih murah. Lebih murah. Untuk di wilayah pasaran sapi itu ada di kambing, sapi itu ada di wilayah Tanjung Raja, Ogan Ilir. Dulu saya kalau mau akikah untuk anak, saya beli domba. Domba lebih murah dibandingkan kambing. Di kita ini, di masyarakat ini, orang-orang kampung khususnya, mereka tidak mau dia domba itu tadi. Mereka lebih senang korbankan yang bulunya halus. Kemudian juga kalau di banyak tempat nggak mau korbannya dengan sapi Bali. Sapi Bali itu lebih murah. Ya, lebih murah dibandingkan sapi istilah sini, sapi asli, sapi kampungnya ya, yang ada punuk itu lebih mahal dibandingkan sapi Bali. Kalau di daerah sana, daerah tempat saya, kelahiran saya, kampung, itu masyarakat jarang lah peminatnya ya untuk korban sapi Bali. Ya, kultur masyarakat. Secara hukum ya boleh saja, lebih murah. Cuman kadang masyarakat kan lihatnya kan kalau sapi itu ada punuk kan, mungkin lebih keren lah ya Mas ya. Itu tadi kan sapi kok nggak ada punuknya. Sapi Bali itu kan ekornya juga kecil. Ya, itu bedanya. Jadi kalau mau korbannya yang dia mau Mas Aziz mau buntutnya panjang, ya belinya sapi yang ada punuk. Itu tadi. Kalau limusin ini Pak, untuk kita waspadai. Sapi itu kan 2 tahun. Nah, kalau beli limusin, belilah memang yang besarnya. Takutnya limusin ini kan badannya bongsor. Kita sudah ngira ini limusin ini sudah masuk 2 tahun. Kan lihat kan badan itu kan bongsor kan? Padahal baru 1,5 tahun misalkan. Dalam keadaan sapi limusin tadi besarnya lebih besar, memungkinkan umur setahun itu memungkinkan dia udah setara dengan sapi yang biasa kan itu tadi. Nah, khawatir situ. Tapi tidak masalah limusin.
Kalau sapi yang normal di masyarakat kita ya, yang kemampuan masyarakat kadang sapi Bali ya. Kalau kita rencana apa Mas Arif? Sapi Bali. Sapi Bali biasanya agak lebih murah lah ya dibandingkan itu tadi. Yang tidak boleh itu ya banteng, nggak bisa dikorbankan ya. Bahasa Arabnya bakar al-wahshi, onta liar, sapi liar. Untuk kerbau boleh, tidak masalah. Kalau ada yang mau korban tahun depan, ada yang korban kerbau, diperbolehkan. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dia digolongkan jenis sapi kerbau, tapi harganya agak mungkin lebih mahal dibandingkan sapi ya, ya Pak ya. Mungkin 30 jutaan ada mungkin kerbau. Hah? Alot itu lagi, alot itu mungkin agak kelahan. Mungkin kerbau mungkin lebih mudah meruntuhkannya mungkin. Dia kan tenang. Kalau di Dolok itu sapi 100 itu 80.000 sekilo. Oh, daging itu. Oh gitu. Itu secara hukum diperbolehkan. Kalau mau korbannya kerbau, gitu kan? Di sini disebutkan al-jaza'ah huwa ma qawiya minal hayawan ma lam yasir saniyan, yaitu hewan yang sudah kuat tapi belum mencapai sani. Qila di ba'di ahli badiyah, ada sebagian orang bertanya kepada orang-orang pedalaman, kaifa ta'rifuna dha'an idza ajza'a. Jadi orang-orang pedalaman, orang peternak Arab zaman dulu ditanya, gimana kamu mengetahui caranya tahu kalau domba ini sudah jaza? Jaza itu sudah berumur 6 bulan. Katanya dia, qalu la tazalu as-sufa qa'imatan ala dhahrihi madama hamalan. Ya. Fa idza namat as-sufa ala dhahrihi faqad ajza'ah. Kata orang-orang Badui, domba itu kalau bulunya atau masih tegak, ya, bulunya tadi masih tegak di punggungnya, itu disebut dengan istilah hamal. Masih istilahnya hamal. Hamal itu dari lahir sampai 6 bulan. Itu disebut dengan hamal. Nah, kalau sudah 6 bulan ke atas, katanya orang Badui, fa idza namat as-sufa ala dhahrihi faqad ajza'ah. Kalau bulunya tadi sudah apa namanya? Roboh. Kalau tegak itu kan tergambar Mas ya. Apa namanya, bahasa ngelemper atau apa itu namanya? Ngelepek, tahu? Apa tergambar ya Mas ya? Nah, itu tadi. Kalau bulunya, kata orang-orang Badui Arab, kalau bulu di tengkuknya nih tadi masih tegak-tegak, itu berarti 6 bulan ke bawah. Istilahnya hamal. Tapi kalau sudah 6 bulan ke atas, biasanya bulunya tadi sudah tidak lagi tegak. Kan biasanya kan kalau bulunya kan hewan itu kan dia itu kan martunya udah panjang kan, kalau udah lebih 6 bulan itu kan otomatis kan bulunya sudah ada manjang. Tergambar Mas? Faedah. Ada faedah. Zahirul hadis annal jaza' min ad-dha'ni la tujzi illa idza ajiza 'anil musinnah. Zahir hadis bahwasannya jaza domba, jaza tadi berapa? 6 bulan ke atas ya, di bawah setahun. Zahir hadis jaza domba itu tidak sah dikorbankan kecuali kalau tidak mampu untuk mencari yang setahun. Namun lakin jamaahiru ahli ilmi hamalul hadis alal istihbab. Akan tetapi mayoritas para ulama membawa hadis ini kepada pengertian sunnah. Jam'an baina hadzal hadis wa hadis Mujasyi' ibni Mas'ud. Dalam rangka pengkompromian antara hadis ini dengan hadis Mujasyi' bin Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal jaza' yufi ma yufi minhu atsaniyah. Yang mana Rasul mengatakan jaza itu bisa menunaikan apa yang telah ditunaikan oleh as-sani. Maksudnya apa? Jaza itu sah sebagaimana sani sah. Maksudnya jaza bisa mewakili
tsani. Dalam artian mayoritas para ulama mengatakan domba afdolnya setahun ke atas. Namun kalau dia cari domba yang di bawah setahun, menurut jumhur sah-sah saja. Difahami? Wa huwa mahmulun 'ala dha'n kama fi ba'd riwayat 'inda al-Baihaqi wa ghairihi bi lafzi al-jaza' min ad-dha'ni. Lafaz innal jaza' yufi ma yufi min ats-tsaniyah itu dibawa kepada pengertian hewan domba sebagaimana datang dalam sebagian riwayat pada riwayat Baihaqi dengan lafaz jaza' min ad-dha'n. Jaza' dari domba. Jelas? Jadi dari keterangan ini tadi, ringkasnya umurnya tadi untuk kambing setahun ke atas, untuk sapi 2 tahun ke atas, untuk onta 5 tahun ke atas. Nah, untuk domba yang afdol setahun ke atas. Namun kalau seandainya di bawah setahun, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, domba boleh dikorbankan dan sah. Itu kesimpulan yang kita baca keterangan dari buku ini. Jadi istilahnya itu, kalau orang tidak ada duit untuk berkorban dengan patungan misalkan sapi yang lumayan mahal kan, misalkan sapi kadang berapa patungan di sini mas? 3 jutaan ya, 3 jutaan misalkan kan, ada 2,7, ada 2,8, 2,9. Dia cari saja domba yang umur 8 bulan. Dia cuma punya duit, pengen korban, tapi duitnya cuma 1 juta, cuma 1 juta, bisa insya Allah. Cari domba, cari yang betina, ya enggak mas? Iya, betina juga berbolehkan. Ya, afdolnya laki-laki. Yang dikorbankan oleh Rasul adalah jantan, ya, kambing jantan. Bolehkah yang betina? Boleh, daripada enggak. Itu kan ibadah itu tadi. Yang diperbolehkan. Kurang dari setahun, cari yang 8 bulan. Masih mahal 8 bulan tadi, sudah cari yang 6 bulan lewat sehari itu tadi misalkan. Intinya insya Allah bisa. Ya. Kemudian syarat yang keempat, antakuna salimatan minal uyub. Hewannya selamat dari aib, cacat. Di hadis Al-Barra ibn Azib, berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 sifat yang tidak boleh ada pada hewan korban. Rasul mengatakan, al-awra al-bayyin awaruha. Al-awra yang buta sebelah, yang nampak jelas kebutaannya. Nampak jelas itu misalkan tertutup atau bolong atau keluar. Gimana kalau putih saja? Kata para ulama, kalau putih saja masih sah, asal matanya tidak hilang. Wal marid al bayyin maraduha. Hewan yang sakit yang jelas nampak penyakitnya. Misalkan penyakit yang jelas nampak itu apa? Kena penyakit kulit yang apa? Kelihatan jijik kita lihatnya ya. Wal arja al bayyin arajuha. Yang pincang, yang nampak jelas pincangnya. Dia dikatakan nampak jelas pincangnya kalau dia jalan bisa ketinggalan dari kawannya. Misalnya kakinya diangkat sebelah satu, misalkan bagian belakang. Adapun kalau pincangnya masih samar-samar, itu enggak, masih tetap sah. Wal kasira allati la tunqi. Al kasira allati la tunqi itu maknanya yang kurus kering, yang enggak punya apa namanya, enggak bisa jalan lagi ya, tinggal kulit dengan tulang. Itu tadi.
Atau makna al-kasiro itu maknanya al-munkasiroh ar-rijl allati la taqdir alal masyi, yang patah kakinya, yang tidak mampu untuk berjalan, yang kakinya patah, yang tidak mampu untuk berjalan. Wa manal allati la tunqi, makna allati la tunqi ay la naqiya fiha, an-naqi wal mukh, hewan yang tidak ada apa namanya sumsumnya, saking apa namanya kropos itu tadi. Fal maknanya tadi, makna hadis ini, ma baqiyalaha mukhun min ghayatil ajf, ndak tersisa mukh, ndak ada sumsum lagi, saking kurus krempeng. Jadi gambaran hewannya tadi ya cuman ada tulang sama kulit gitu loh. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa ajma'u ala anna al-uyub al-madhkura fi haditsil Barra la tujzi'u at-tadhiya biha wa kadza ma kana fi ma'naha aw aqbah minhu kal'ama wa qat'ur rijli wa shibhi. Kata Imam An-Nawawi, mereka para ulama sepakat bahwasanya aib-aib yang telah disebutkan dalam hadis, 4 aib tadi, yang buta sebelah, kemudian yang penyakitnya nampak jelas penyakit, yang pincang, yang kurus kering, atau patah kakinya patah, buntung, ya, itu semua tidak sah, atau yang semakna dengannya, atau yang lebih buruk. Kalau sebelah saja tidak sah, apalagi kedua-duanya kan, itu tadi. Atau mungkin dia berpenyakit dengan penyakit yang bahaya kalau dikonsumsi, tambah tidak sah juga. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima sahnya hewan kurban, antakuna fil waqtil ladzi haddadahu asy-syar'u, disembelih pada waktu yang telah ditetapkan syariat. Kapan waktu penyembelihan? Li haditsil Barra ibni Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Al-Barra ibnu Azib bahwasanya Nabi mengatakan, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli tsumma narji'u fananharu. Rasul mengatakan, perkara yang pertama kali kita mulai di hari kita ini, kita sholat, kemudian kita narji' balik, kemudian kita menyembelih hewan. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh dia telah mencocoki sunnah kita. Wa man dzabaha qabla dzalika fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, laisa minan nusuk fi syai'in. Rasul mengatakan, siapa yang menyembelih sebelum waktu tadi, apa tadi kata Rasul? Aktivitas pertama kali yang kita lakukan di hari ini, kita sholat, kemudian kita balik, kita menyembelih hewan korban. Berarti kapan penyembelihan terjadi? Setelah sholat. Barang siapa yang melakukan tindakan tersebut, maksudnya menyembelih setelah sholat, berarti sudah mencocoki sunnah kita. Siapa yang menyembelih sebelum itu, berarti kapan? Sebelum sholat. Maka itu adalah daging yang biasa saja, yang dia sajikan untuk keluarganya, bukan teranggap daging kurban. Difahami, Mas? Jadi setelah sholat, itu waktu penyembelihan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa man dzabaha qabla shalah nasiyan au jahilan fala tujzi'u anhu. Siapa yang, kata Ibnu Taimiyah, siapa yang nyembelih sebelum sholat karena lupa atau tidak tahu ilmunya, tetap dikatakan tidak sah, tetap tidak sah. Difahami? Tapi kan jarang pula, Mas, ya, sebelum sholat udah nyembelih duluan dia. Kok mau cepat kali dia nyembelihnya tadi? Tahu-tahu mungkin Mas Aziz ini mau buru-buru mandu. Daripada nanti tidak menyaksikan penyembelihan, saya punya kambing sembelih sendirian ini. Kelamaan mau ini mau mandu sebelum sholat, sebelum sholat itu nyembelih duluan. Sudah sembelih taruh di di sana. Titip korban atas nama
Pas kita mau sholat misalkan ada ini korban atas nama Aziz, wah ini tidak sah. Nggak tahu kan gimana Ustadz, kan nggak tahu ilmunya. Sama juga nggak tahu ilmunya juga tidak sah. Terus gimana ya, dalam hal seperti ini dulu ada seorang sahabat yang nyembelih seperti itu, disuruh sama Rasul ganti ya, paling kalau pengen korban carilah kambing, kan masih 3 hari, udah berangkat lah silakan mandu, tidak masalah, nanti pulang dari mandu beli kambing lagi potong, misalkan kalau pun terjadi. Tapi kalau yang seperti ini jarang ya, mungkin tidak pernah terjadi ya. Kemudian fa'awwalu waqtil udhiyah, waktu pertama penyembelihan, ba'da sholatil id li hadzal hadis, setelah sholat id. Wa huwal masyhur an Ahmad, itu pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, was sahih fi madzhabihi, dan itu pendapat yang sahih. Wa huwa qaulu Tsauri wa Abi Hanifah, ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan pendapat Abu Hanifah, yaitu setelah sholat id. Wa akhir waktu dzabhil udhiyah, dan akhir waktunya kapan? Wa huwa ghurubu syamsi akhir yaumi min ayyamin tasyrik, li hadits Nubaisha al-Hudali, puncak terakhir penyembelihan ketika matahari terbenam di hari terakhir hari tasyrik. Berarti tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Jadi jatah penyembelihannya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Selama matahari belum terbenam masih boleh. Mas Aziz misalkan, pikir kita malam-malam nyati ya, malam ke-14 berarti ya, tanggal 13, sisain kambing 1. Kalau dulu kita di pondok biasa suka nyisain kambing, potong dulu 1, sudah dipotong nanti hari terakhir simpenin untuk malam, diperbolehkan, tidak masalah. Tapi motongnya siang, jangan motongnya ketika matahari terbenam itu berubah, sudah tidak jadi kambing korban tapi kambing biasa. Qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari tasyrik itu adalah hari makan, minum dan zikir kepada Allah azza wa jalla. Wahya salasatun binassil Quran, hari tasyrik itu ada 3 dengan dalil Al-Quran. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Siapa yang menyegerakan dalam 2 hari tersebut maka tidak ada dosa bagi dia. Yang menundanya sampai hari ketiga juga tidak masalah, tidak ada dosa bagi dia. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, untuk bagi orang yang berhati-hati, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Waqat akhara Rasulullah SAW, dan Rasul terkadang ya menunda pemotongan hewannya tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala wa bin Umar, dan Abdullah bin Umar qala, keduanya mengatakan lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyasumna illa liman lam yajid al hadiyah. Tidak dibolehkan berpuasa di hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapati al-hadiyu. Maknanya hari tasyrik itu tidak boleh puasa kecuali orang yang tidak punya hadiyu. Nah, itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kalau dia tidak punya hewan kurban, orang haji mau beli hewan kurban mahal, duit tidak ada, ini berangkat haji ini ngepas-ngepasan ya kan, tidak bawa sangu, maka dia puasa 3 hari di hari tasyrik di Mekah, 7 hari ketika pulang. Tilka asyaratun kamilah, jadi 10 hari totalnya. 3 di tempat, kemudian 10 7-nya pulang, pas pulang kampung, jadi 10 hari. Wallahu ta'ala nusab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ringkasnya kesimpulan tadi ya, yang kita kaji malam ini berkaitan dengan umur. Onta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas,
kambing setahun ke atas menurut pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi ada yang mengatakan 2 tahun ke atas untuk kambing. Kalau domba tadi boleh di bawah setahun, di atas 6 bulan. Nah, untuk waktunya tadi setelah sholat Id dimulainya. Setelah sholat Id berakhir kapan? Hari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ada 4 hari. Ya, adapun kita mungkin hari pertama ya Mas ya, hari pertama insyaallah kita nih. Mungkin kalau pas mungkin kawan-kawan ingin acara khusus satu komplek ini nyisain kambing satu mau dipotong di hari kedua, hari ketiga itu diperbolehkan. Tidak masalah. Jadi jatahnya 4 hari. Wallahu taala alam. Subhanallah dikasih.